yang konkret, yang gampang diukur dan memang sesuai dengan capaian pembelajaran. Dengan harapan, dengan menentukan pembelajaran yang sekonkret mungkin akan membantu murid-murid untuk mencapai. Karena kita tahu bahwa tujuan pembelajaran itu ini sebenarnya. Jadi kalau sudah lewati ini, sebenarnya tujuan kita sudah terpenuhi. Kalau anak-anak sudah dapat ini, berarti sudah. Tinggal kita kembangkan lagi yang lebih. Yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Ini adalah selama kita bicara tentang ini. Mengetahui kebutuhan belajar murid. Istilah tadi memang diferensiasi itu adalah usaha seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi penting untuk kita untuk mengetahui apa saja kebutuhan belajar dari murid. Kebutuhan belajar murid itu dibagi dalam 3. Ya seperti tadi, kesiapan belajar, gaya belajar, atau minat. Jadi ketika kita mau menyentuh kebutuhan belajar murid, kita bisa sentuh dari 3 ini. Apakah kita berdasarkan kesiapan belajarnya? Kalau berdasarkan kesiapan belajarnya bisa jadi kita siapkan soal yang beragam. Tingkat kesulitan mudah, sedang, dan susah. Karena kita berdasarkan kesiapan belajarnya. Kalau kita sentuh gaya belajarnya, mungkin bisa jadi ada ceramah, ada video, ada juga kinestetik sedikit. Kalau kita mau menyentuh minatnya, maka bisa jadi hal-hal yang kita bicarakan adalah sedapat mungkin hal-hal yang menjadi minat peserta didik. Jadi tinggal ini saja kita mau sentuh yang mana ini. Memang yang paling dominan, kalau secara pengalaman saya, yang paling dominan itu adalah gaya belajar, auditorium ini. Padahal bukan hanya itu sebenarnya diferensiasi. Yang paling dominan itu, saya pakai video nih. Kadang-kadang juga anak-anak saya kasih artikel, kadang-kadang anak-anak juga saya ceramah. Padahal bukan hanya itu sebenarnya diferensiasi. Padahal dengan membuat saja soal beraneka tingkatan kesulitan, itu sudah diferensiasi. Itu disinggung bukan dari gaya belajarnya, tapi disinggung dari kesiapan belajarnya. Ada anak-anak yang cukup 2x3 sama nanti titik. Tapi ada juga yang berpas kita. Sebuah kebun dari utara ke selatan 2 meter, dari barat ke selatan 3 meter. Berapa luas kebun itu? Sama sih 2x3. Tapi tingkat pemahamannya intinya sama. Jadi ketika kita menyiapkan soal itu 2 jenis, sudah diferensiasi juga, Bu. Jadi jangan diistilahkan bahwa berarti kalau sudah ada YouTube kemudian tidak hanya itu sebenarnya. Itu hanya satu saja, hanya dari segi dia belajarnya. Tapi bisa itu simple dari minatnya. Ketika bikin puisi, oke anak-anak sekarang kita bikin puisi bebas. Yang mau olahraga bikin puisi tentang olahraga, yang mau tentang seni bikin puisi tentang seni, nanti masing-masing baca di kelas. Anak-anak tentu senang karena saya suka tentang kita, belajar tentang kita. Saya tentang bola, saya bikin puisi tentang bola. Inilah yang kita harus pahami. Makanya tadi gambar awal tadi adalah tentang keragaman peserta didik. Karena memang dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, kita yang harus kita pahami adalah dari 20 peserta didik di hadapan kita, maka ada 20 minat yang berbeda, ada 20 gaya yang berbeda, ada 20 profil belajar. Kalau persepsi itu sudah ada dalam diri kita, maka kita akan lebih intens untuk mencari model-model belajar untuk memenuhi. Tapi kalau di persepsi kita bahwa pokoknya semua siswa sama ini, maka tidak akan muncul diferensiasi. Karena ibu berpikir bahwa sama semua, pokoknya saya mau ceramah saja. Semua siswa dengar kalau saya bicara. Tapi kalau ibu memahami bahwa anak-anaknya ada yang suka saya cerita, ada yang tidak, maka ibu memvariasikan caranya membawakan materi ibu. Ibu sudah melaksanakan diferensiasi. Kebutuhan belajar. Ya. Yang pertama ada 3 tadi. Ada kesiapan belajar, ya. Kesiapan belajar atau readiness itu bisa diartikan adalah tempat di mana siswa itu
tahu berada dalam suatu pemahaman konsep materi. Jadi kalau ini kita mau tahu kesiapan belajar ini, maka yang ditanyakan adalah harus ada asesmen awal kognitif. Kalau ini kita pelajari misalnya tentang ikatan kimia, maka formatif awalnya kita tentang ikatan kimia, tentang elektron, atau tentang nomor atom mungkin bisa jadi. Karena sebuah hal yang mustahil kita mau bicarakan ikatan kimia, kalau elektron, notasi atom ataupun nomor atomnya tidak paham. Bahkan ada soal yang langsung to the point tentang ikatan kimia. Sehingga dari hasil asesmen itu diketahui ini anak-anak yang sudah paham tentang elektron, tentang notasi ini yang tapi belum paham tentang ikatan kimia. Ada anak-anak sudah paham tentang notasi elektron, tentang paham nomor atom, tapi sudah paham, bahkan sudah paham ikatan kimia. Tapi ada juga anak-anak yang sama sekali belum paham tentang notasi kimia dan nomor atom. Nah ini ada. Kalau ini yang kita pakai, maka kita sentuh kesiapan belajarnya. Nah, maka kita bisa jadi bentuk pembelajaran berkelompok yang di bawah yang belum memahami tentang notasi atom, mungkin kita kasih soal tantangan supaya mereka mengingat kembali tentang itu. Yang sudah paham tentang ikatan kimia, kita kasih bacaan lagi. Yang sudah siap, bisa jadi kita suruh mengulang membaca buku materi sambil menunggu 10 menit, baru kita lanjut lagi sama-sama. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kalau ibu mau tidak mau repot, siapa saja soal ini, soal tantangan yang ini mengingat kembali dulu tentang ikatan kimia, soal yang lainnya sudah langsung ke ikatan kimia. Kalau ibu lakukan itu, maka ibu menyentuh namanya kesiapan belajar. Artinya berdasarkan tempat di mana anak itu memahami suatu materi. Kalau materinya tentang virus, maka pertanyaan tentang virus. Ya, makanya di panduan itu kalau di kami itu panduan untuk membuat soal formatif awal kognitif itu ada 10 nomor. 10 nomor. 60% adalah soal prasyarat sebelum materi itu. 20% adalah soal materi sebelum-sebelumnya. Ya, artinya materi berdasar, dan 20% adalah materi tentang materi itu. Jadi kalau ditanyakan tentang virus, ada juga pertanyaan tentang virus. Jangan sampai ada anak-anak yang belum kita pelajari virus, tapi dia sudah membaca duluan. Nah, ini bisa jadi kita jadikan sebagai identifikasi, bisa jadi tutur sebaya, atau bisa jadi kita siapkan lagi bacaan yang lebih menarik, sehingga pemahaman dia tentang virus lebih tinggi lagi. Walaupun nanti soalnya akan sama, upaya mengukurnya sama, karena kan membuat asesmen kan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalau C3, walaupun anak ini sudah sampai di C5, itu sebuah kemudahan buat dia. Tapi pengukurannya kembali sama. Jadi soal-soal bertaraf beda tadi itu hanya untuk formatif saja, untuk meningkatkan pembelajaran. Tapi ketika sumatifnya kembali sama. Jadi yang tadi jangankan C5, jangankan C3, C5 saja bisa dijawab. Jadi yang pintar tetap akan pintar. Tapi yang belum itu akan ditolong, akan dibantu supaya sampai di C3 gitu. Kan ini maunya kita. Ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana perbedaan antara format, sementara penilaian antara kurikulum merdeka dengan K13 di mana bedanya. Ya. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal ini. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal. Dari mana kita tahu bahwa ini bisa, ini tidak, kalau tidak ada soal awal dulu. Makanya ketika mendesain proses pembelajaran, kalau dulu kita belum bicara tentang mendesain pembelajarannya, minggu efektif apa semuanya. Jadi perbedaan antara mendesain kurikulum merdeka dengan K13 adalah di kurikulum merdeka juga didesain, disiapkan waktu untuk asesmen awal. Sehingga disiapkan jam. Jadi ketika kita menghitung minggu efektif, kita sudah lihat, oh iya ada 3 bab ini semester ini. 3 bab, hitungan saya berarti 3 kali asesmen awal. Kan begitu? 3 kali asesmen awal, 3 kali sumatif, berarti sudah 6. 6 kali 2 berarti 12. 12 jam ibu harus kosongkan itu, jangan diapa-apakan.
digunakan untuk sumatif awal dan soal forum sumatif. Sisanya itu baru ibu desain. Oh, pertemuan pertama ini TP-nya ini, pertemuan kedua. Tapi ibu dari awal memang ketika menghitung proses sudah didesain bahwa minggu ini, bulan Maret minggu kedua ini adalah bagiannya saya masuk ke bab 2, maka pertemuan pertama ini harus dimulai dengan formatif awal. Harus seperti itu. Karena ini mengharuskan kita. Oke, berdasarkan kesiapan. Jadi ini biasanya dilakukan dulu mata pelajaran kalau berdasarkan kesiapan, karena hubungannya dengan kesiapannya. Karena kadang anak-anak pengelompokan itu bisa di mata pelajaran lain dia di kelompok atas, tapi mata pelajaran lain dia berada di kelompok tengah atau bahkan di kelompok bawah. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada istilah pengelompokan yang permanen. Tidak ada istilah kelas unggulan. Karena bisa jadi si anak di mata pelajaran matematika dia di atas. Tapi ketika sudah sampai di jam penjas, dia tidak lagi di atas, sudah berada di bawah. Sehingga pengelompokannya tidak lagi pengelompokan yang permanen, tapi pengelompokan yang dikondisikan. Bahkan Bu, jangankan per mata pelajaran, ada yang per bab. Di bab ini anak ini di bawah rata-rata, tapi ketika masuk misalnya bab statistik, dia bisa kelompok atas. Artinya memang walaupun matematika tidak bisa kita kelompokkan bab 1 sampai bab 3 di kelompok atas itu tidak. Ya. Bisa jadi anak-anak ketika trigonometri di kelompok bawah, memang dia mungkin kosinus apa, tapi ketika bicara statistik biasa sekali. Bisa jadi dia di bab 1 trigonometri dia berada di kelompok bawah atau sedang. Tapi ketika bab 2 berikutnya kita bicara tentang statistik, dia sudah berada di kelompok atas. Jadi tidak ada kelompok yang permanen. Sehingga dasar pengelompokan itu adalah mau tidak mau adalah asesmen awal. Asesmen awal. Tidak ada dominan terus. Kecuali materi pertama dengan materi kedua saling bersambung, maka bisa jadi nilai sumatif bab 1 itu dijadikan sebagai formatif awal untuk bab 2. Tapi kalau dua hal bab yang sangat berbeda, maka tidak mau harus asesmen awal dulu. Maka bisa jadi muncul deh, kenapa ini sudah di bab 2 tidak ada formatif awal? Bisa jadi kita jawab, oh ini bab 1 ini untuk ke bab 2 ini harus bab 1, materi prasyaratnya adalah bab 1. Jadi saya anggap nilai bab 1 nya adalah data awal saya untuk ke bab 2. Dan banyak materi-materi seperti itu. Kimia bab 1 bab 2 bersambung betul. Matematika juga ada yang seperti itu. Bab 1 syaratnya adalah bab 2 syaratnya di bab 1. Bisa jadi ditiadakan. Makanya mendesain itu dikembalikan ke guru masing-masing. Ada guru yang tiap bab ada asesmen awalnya, ada yang guru mendesain tidak ada asesmen awal di bab 2 misalnya. Dengan asumsi dia bahwa nilai sumatif A di bab 1 itu saya sudah jadikan sebagai asesmen awal saya untuk bab 2, karena antara bab 1 dan bab 2 adalah dua materi yang saling berhubungan dan menjadi prasyarat. Jadi harapan saya kalau sudah tidak bisa di bab 1, tidak mungkin bisa di bab 2, kan gitu. Kecuali misalnya kayak tadi trigonometri dengan statistik, itu kan matematika tapi dua hal yang tidak saling bersinggungan. Jadi mau tidak mau masing-masing ada formatif awalnya. Tapi kalau misalnya variabel persamaan dua variabel dengan persamaan 3 variabel, bisa jadi persamaan 2 variabel menjadi materi prasyarat. Karena tidak mungkin seorang anak mengetahui persamaan 3 variabel kalau persamaan 2 variabel dia tidak kuasai. Seperti itu. Jadi kemerdekaan kurikulum merdeka itu kalau kita mendesain sendiri memang tujuan pembelajaran, kita bisa tahu. Oh ini saya harus butuh asesmen awal, ini saya tidak butuh karena memang begini. Tapi kalau kita kamu ada juga berapa? Saya juga begitu. Padahal ini walaupun tidak asesmen awal, ibu bapak sudah tahu karena memang bab 1 dan bab 2 saling bersambung. Nah ini tentang teori. Ini artinya seorang guru itu bisa mengatur materi, membawakan materi disesuaikan dengan kondisi. Mungkin tidak selalu bicarakan yang konkret, yang abstrak, dibawa-bawa di kehidupan nyata gitu. Nah, diatur-atur saja. Oh ini artinya materi itu dikontekstualisasi sedikit-sedikit sesuaikan dengan kita yang atur.
kita atur equalizer ini maksudnya kita lebih banyak ke kehidupan nyatanya, atau misalnya kita lebih banyak anak-anak yang mencari sendiri, atau seantar pertanyaan-pertanyaan pematik, karena anak-anak banyak yang tidak mandiri harus dituntun, kan bisa begitu diatur-atur saja.